Hai guys, masuk lagi. Ternyata kita miscommunication ya, sorry ya. Ayo bergabung lagi. Ku eleng deh. Kata saya pusing ya. Ternyata siapa yang live ya? Sorry, yang live sebenarnya aku. Mungkin Rara lupa juga kali ya. Karena kemarin dia habis live ya. Nah aku yang live ya. Jadi aku yang undang selfie sama Rara, oke? Pokoknya ini kita bakal bahas semuanya tentang pengalaman mereka. Pengalaman mereka yang mereka sudah dapat dari pengalaman mereka jadi peserta dan setelah jadi peserta, oke? Ayo bantu share dulu, bantu share komen yang banyak dari mana aja. Sorry ya, tadi kayak sorry ya, sorry dulu ya, maaf ya. Ya udah kita ngundang Cepi dulu ya, karena biar waktu kita kan udah lumayan habis dengan live. Oh, Nah, bener-bener online nggak tahu aku mau masuk kemana, mohon maaf. nggak ngerti juga aku mah. Kok ini, kok tiba-tiba aku live kok Mau cari putus. efek deh. Lara live kok putus gitu loh. Ya Kak Cepi, Ya, sapa-sapa dulu dong. halo guys yang Udah share nonton sore mania. ini. Mohon maaf ya dari tadi aku yang pusing liatnya keluar. Tapi mereka karena Ah, lagi miskomunikasi aja guys, maafin iya, ya. betul. Oke. Kak Cepi gimana? Good, good. How are you good? I'm fine. Oh my fire. And Oh my you? God. I am sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Gimana Kak Cepi udah nonton DA5, DA5, DA6 belum? Udah dong, udah nonton beberapa juga lewat di FYP aplikasi sebelah kan. Biasa kalau udah telat nonton, biasa nontonnya lewat di situ di akunnya Indosiar juga lewat. Oh gitu. Ternyata tuh iya, ternyata nggak kalah bagusnya peserta dari peserta yang Cepi juriin juga kemarin. Sabar ya, Dek. Pantesan kok aku ngerasa, kenapa aku live kok mak hilang, kok live kok hilang. Ternyata ada yang live juga. Ini Maaf ya guys, Iya. soalnya tadi tuh kayak aku tuh bersemangat banget gitu loh untuk mewawancarai dua Sibuk orang ya, ini. sampai kayak Iya, sampai sampai kayak lupa gitu yang Eder live gitu siapa gitu ya. kayaknya. iya Aku yang bener. pusing kok keluar-keluar mulu, kata kata Kamirda. Itu Rara juga login katanya gitu. Oh, oke. Rara sehat? Sehat nak, kamu Ah, sehat? alhamdulillah, masya Allah. Kayaknya kerja terus ya. Bukan lagi, kan Alhamdulillah. cari Alhamdulillah. upah ya say. Rara di mana? Cuan ya. Mending mending capek kerja lah ya daripada capek nunggu kerja ya kan. Yes, betul Rara banget. Rara di mana emang? Cepi, udah lama banget kita nggak ketemu Cepi, parah. Tampol ya, 2 hari yang lalu. Kita Aku Ya lagi di udah, ngobrol. studio. kita mau mulai aja kali ya. Mulai apa nih? Nih mulai masak-masak. Gak. Mulai pertanyaan ya. Ini aku tanya sama kalian berdua kan, kalian pasti kan alumni LIDA nih. Kita sebenarnya kan alumni ya, alumni Dangdut Akademi Asia 5. 1 2 3 4. Por. Oh, Dia gitu nggak mau tuh. ya. Dangdut Akademi 4. Nah, aku mau tanya. Ini kan tahu lah, kita kan host juga lah. Audisi 6 kan lagi, audisi D6 kan lagi mulai nih. Iya Nah, benar. kalau boleh throwback. Throwback tuh kayak flashback Throwback ya. tuh kayak mengingat masa lalu gitu. Oh ya, kalau boleh flashback sedikit momen berkesan apa sih yang kalian berdua rasakan ketika menjadi peserta LIDA dulu? Boleh juga tuh ceritain sedikit perjalanan ketika pertama kali mengikut audisi. Bener tuh. Ceritain dong, Cepi dulu, Cepi. Tapi Momen terkesan waktu ya pas, ikut LIDA. betul. Kalau aku sih momen terkesannya pastinya banyak ketemu teman-teman baru ya. Banyak ketemu teman-teman baru, terus em, pertama kali yang namanya kayak ngulik-ngulik lagu gitu. Jadi bukan hanya kita nyanyiin lagu-lagu original tapi bener-bener kayak diubah. Gimana caranya diuji kreativitas kita sekreatif mungkin gitu. Terus apalagi ya? Hmm, pertama kali juga disaksikan orang banyak gitu kayak dari berbagai daerah
bener-bener kayak nggak percaya gitu bisa berada di panggung Indosiar waktu itu. Betul. Pokoknya aku tuh momen yang berkesan buat aku ya pas aku nonton KCP tuh pas KCP nyanyi lagu Tuduhlah aku sepuas hatimu. Itu kayak gitu. Pernah nyanyi gak sih dia? Tapi nggak Pernah full nyanyi lagi deh, dia? aku nggak full nyanyi itu. Tapi itu buat aku kayak apa ya, momen-momen momen nggak enak sih buat Cepi waktu itu. Oh, kalau mau KCP momen gak enak. Tapi itu kan bakal inget jadi berkesan kan. Jadi kayak Oh wah ini emang aku Jirayu tuh kayaknya nginget-nginget. Nggak bercanda. ya udah. Kalau Rara gimana? Aku mau cerita pas aku audisi ya. Jadi gini Ya, guys, sumpah ini tuh panjang lebar banget tapi aku yakin kalian mau denger sih. Jadi ya udah. aku tuh mendadak banget taunya karena aku tahu mau audisi itu jam 10 malam. Terus aku langsung berangkat pagi-paginya jam 5 subuh. Jam 5 subuh aku berangkat. Maaf ya, lagi live. Terus juga terus juga habis itu aku datang dengan gaun aku yang warna coklat kayak daster mama-mama. Terus aku Itu pakai tapi makeup. dulu pasti kamu tuh udah berasa itu paling cantik banget. Itu kayak cantik banget aku parah. Terus juga aku pakai eyeshadow biru yang kayak ketonjok. Terus habis itu aku pakai lipstick warna coklat. Aku masih ingat banget. Terus Iya eyeliner sih aku tebel aku banget. nonton juga ininya Rara. Terus aku nyanyi begini. Siapakah orang Orang itu? itu. Terus habis itu ini apa namanya, aku langsung dipilih ya sama Pak Ekin. Terus habis itu ketemu sama Kak Divi apa ya gitu. Terus habis itu pas malamnya karena aku audisinya udah terakhir yang masuk apa namanya, masuk juri program itu, Ah, diantar sama bapak-bapak Brimob. oh gitu. Ketemu siapa? Bapak Brimob. Iya karena Bapak-bapak waktu itu kan Brimob. ada juga di Ola Brimob ya di Iya, daerah Pak iya. ini di Palembang ya. Iya, Ya di sama Mapolsek jadi kita Brimob tuh gitu. audisinya di tempatnya di Ola Brimob gitu. Oh, Iya, jadi ketemu itu sama bapak-bapak polisi ya? Brimob. Iya nggak sih? Iya. Itu Iya, polisi ya. bapak-bapak Brimob. Terus habis itu karena tengah malam kan aku nggak bisa dapat travel kan, jadi diantarlah sama bapak-bapak Brimob itu ke tempat Oh. rumahnya saudara aku. Oh. Oh, Tuh, udah dapat fasilitas ya, sama, Bu. dilindungi sama bapak-bapak Brimob ya. Iya, aku happy banget karena banyak banget orang baik yang ngebantu aku pas lagi audisi itu. Masya Allah. Apalagi aku kayak ketar-ketir banget karena aku belum siapin persyaratan kayak fotokopi kakak, KTP, kartu pelajar, terus juga belum foto juga. Jadi bener-bener kayak nyampe di situ tuh udah langsung nyiapin semuanya gitu. Oh, itulah ya menjadi momennya kayak kamu ingat ya berkesan. Ya. Betul. Kalau Oh, Jirayut audisinya gimana? aku, aku audisinya waktu itu kan di Thailand aku ya kan aku kan audisinya kalau kalian ingat aku kan nyanyi lagu Bang Jali ya. Terus apalagi pakai baju sekolah karena waktu itu aku lagi sekolah terus sebenarnya aku tuh udah nggak kepikiran untuk pergi audisi tapi ya namanya itu udah takdir ya udah rezeki udah diatur sama Tuhan jadi ya sesusah apapun ke waktu itu kamu nggak ada motor tapi ada aja jalannya gitu jadi Oh, kayak jadi Jirayu tuh waktu itu nggak prepare ya mau ikut audisi. enggak makanya Oh. aku pakai baju olahraga kan makanya Hmm. aku audisinya kan paling terakhir gitu loh udah tutup audisinya tapi pihak Indosiarnya mau menunggu gitu loh gitu. Tapi ya Beginjang lah namanya ya itulah jalan rezeki Ayut dan ya. Kalau gitu nggak gitu oke. gimana kita bisa ketemu, Dek? Iya benar kita nggak bakal tahu kan kalau gitu aku nggak bakal tahu Cepi nggak bakal tahu Rara gitu dan Hmm. kalian juga nggak bakal tahu Jirayut gitu kan Gimana Jirayutnya? Jirayut ya udah, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya masih ingat gak ketika kompetisi selesai Selfie memegangkan juara satu ya dan Rara memegangkan juara dua hal apa atau rencana apa nih yang bakal Kak Selfie lagi Kak Cepi sama Rara lakukan untuk memulai karir Pesca Pasca. pasca Pasca. kompetisi apa tuh Hmm. Oh, pada saat setelah tetap kamu udah dapat juara satu Rara kan dua aku kan iya. 10 Heeh. Harus gitu disebutin angkanya. ya hal apa Kak Jadi, Cepi
Jadi apa ya, pertama kali keluar kompetisi itu hal yang dipersiapkan untuk Karir. eh, ber, iya berjuang lagi, karena ibaratnya kita udah dikasih bekal nih selama kompetisi. Kita keluar dari kompetisi itu, nah tinggal kamu ngelakuin apa yang ingin kamu lakukan gitu. Berarti kayak mau keluar single kah, mau eh, entah itu mau mencoba di dunia acting kah, entah itu mau mencoba eh apa namanya, entah itu di iklan lah. Jadi benar-benar kita dikasih, Indosiar sih memberikan kita ini gitu loh, kesempatan pada saat itu kita dikasih kesempatan untuk main film, kita dikasih kesempatan untuk ngeluarin single gitu, dan Betul. untuk persiapan lagi ke kompetisi berikutnya. Jadi ya itulah, di fase itulah yang Cepi persiapin sih, Jadi apa itu diasah yang ya. Cepi Jadi kan rasakan, dan yang persiapkan yang pastinya adalah mental ya kan. Kita harus nyiapin mental yang benar-benar kuat. Kita nyiapin apa ya, ya kondisi fisik juga harus harus sehat gitu-gitu sih. betul. Intinya banyak lah Indonesia tuh udah asah kemampuan kita ya. Selain nyanyi, Benar. acting, dan lain-lainnya gitu loh. Jadi kita tuh banyak diasah gitu ya kan. Betul Nah kalau banget. kalau Rara, Kalau Rira. Kalau aku sebenarnya jujur aku beruntung banget jadi anak Indosiar karena apa? Indosiar itu sangat-sangat memanage dan juga sangat-sangat apa ya? eh, banyak wadah untuk bisa buat anak-anaknya tuh selalu berkembang gitu loh. Jadi pas setelah Betul betul. dari apa namanya kita selesai kompetisi, itu tuh benar-benar kita disibukkan banget sama karya-karya kayak kita ikut nyanyi, terus juga dikasih wadah buat belajar ngedance juga. Banyak banget Mm-mm, hal-hal yang benar. bisa kita pelajarin gitu setelah pasca kompetisi. Nah, jadi sebenarnya mulai dari kita sendiri sih karena Indosiar sudah memberikan wadah, apakah kita siap untuk melakukan itu semua atau enggak? Betul. Bagi yang siap ya pasti akan bertahan, tapi kalau bagi yang nggak siap ya itu tadi tergantung nasibnya masing-masing dan rezeki Ya. dan kita juga eh apa ya dikasih kesempatan juga kan sama Allah biar bisa apa namanya cepet nangkep gitu karena kan kita di sini kan juga sebenarnya bukan bersaing di nyanyi doang tapi gimana caranya Iya kita benar. bisa cepet tanggap terus Benar juga benar kita benar. bisa iya semuanya tuh diasah gitu di sini dan Iya, Indosiar betul. tuh bener-bener nggak mau ninggalin anaknya begitu aja setelah Betul. kompetisi tuh Indosiar bener-bener nggak mau anaknya tuh cuma sekedar bisa nyanyi doang tapi nggak bisa Benar. ngapa-ngapain di dunia entertain ini karena apa Iya. perjuangan kita bernyanyi ini sebenarnya bukan di kompetisi tapi setelah kompetisi itu kita mau ngapain Ya. gitu terus juga Betul. kita dikasih kesempatan buat berkarya nyiptain lagu belajar nyiptain lagu kayak Kak Cepi terus juga Ya. uh, terus juga kita beneran iya kan kayak kita dikeluarin single gitu dan Betul. semua anak-anak tuh bisa apa ya mengeluarkan single tuh dengan tertata gitu loh bukan yang kayak yang ini nggak keluar single terus yang itu juga keluar single gitu maksudnya kayak adil dan makmur gitu. Betul betul. Aduh. Iya, jadi kita ah, tuh bener-bener kayak dikasih kesempatan. Kita dikasih kesempatan, tinggal kitanya yang gimana Mm-mm. ngebawa bekal Mm-mm. yang ceritanya kita udah dapat dalam masa kompetisi gitu. Mm-mm, betul banget. betul. Itu dengerin ya pemirsa. Jadi banyak lah yang kita dapat gitu. Jadi kan dan jadi kita dapat tuh banyak. Jadi apa ya? Ya pokoknya tidak. Thank you. Udah lanjut. Jadi Lanjut jadi lanjut ini ya, lanjut. mungkin mungkin Jerayu Rara, mungkin kita bisa kasih pesan juga untuk anak-anak yang apa, teman-teman yang baru mau berjuang ya. Ini Iya. perjuangan kalian di kompetisi ini tuh Perasaan ada baru deh nanti pertanyaannya di belum. akhir Oh ada. Ayo deh nanti ada. aja dibahas. Si Rara. Biar bagian saya yang nanya itu. Iya iya Oh iya. iya. Kita terlalu ini asik Ya sudah. ngobrolnya ya. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Masih ingat gak? Salah gue baca bentar. Pertanyaan berikutnya. Biar pada ingat, Hmm. sekeras apa perjuangan kalian berdua, mulai dari audisi, melaju ke kompetisi, terus keluar sebagai juara. Sekeras apa sih gitu loh, perjuangan kalian gitu. Siapa dulu? Selebel. Kerasnya tuh lebih Keras batu. kayak mental kita diuji banget sih. Ya, Itu sih, mental kita diuji banget dengan mungkin dihadapkan sama yang kayak
ya kita tuh gerak dikit aja kayak salah gitu, ada aja kesalahan gitu. Jadi benar-benar kita diuji gimana caranya kita mengimbangi itu semua gitu. Terus memang itu tadi kita kita diajarin untuk gimana sebisa mungkin kita kreatif, gimana sebisa mungkin kita yang paling penting juga kita bukan hanya diajari nyanyi, tapi kita diajari attitude, gimana Ya, menghadapi siapapun itu, gimana kita membawa diri dimanapun itu gitu. oke. Kalau dari Rara? Kalau aku dari awal aku berjuang tuh udah berat banget. Aku kan awal-awal kan ninggalin ayahku yang sakit, terus juga Iya. pas aku diumumin masuk jadi nominasi peserta apa perwakilan dari Sumatera Selatan juga sehari setelahnya kan ayahku meninggal gitu. Jadi aku kayak berasa apakah perjuangan ini akan sia-sia atau enggak. Jadi penuh kebingungan dan keraguan dalam berkompetisi waktu itu. Tapi karena aku ngelihat banyak banget orang-orang yang nge-support aku, sayang sama aku, sampai belain mati-matian, maksudnya kayak galang dana dulu tuh begitu, terus juga apa namanya banyak yang datang ke studio juga ya kak ya. Jadi aku kayak Iya. berasa oke, aku kehilangan satu orang tapi aku mendapatkan banyak banyak perhatian dan kasih sayang dari banyak orang gitu. Nah sebenarnya sih karena apa namanya aku berjuang tuh kan karena aku pengen ngobatin ayahku yang lagi sakit kan gitu. Jadi pas ayahku udah meninggal tuh aku kayak udah ragu banget sebenarnya. Cuman alhamdulillah Allah tuh masih ngasih keyakinan gitu loh untuk aku biar bisa berjuang sama-sama karena yang sekarang aku bawa tuh bukan nama aku sendiri dan keluarga aku tapi juga orang-orang yang ngedukung aku, nama daerahku, terus juga apa namanya em, jadi ya itu tadi perjuangan yang aku raih itu bukan bukan semata-mata karena aku doang, tapi banyak banget orang-orang di belakang aku yang percaya sama aku kayak tim Indosiar yang udah percaya aku karena aku yakin banyak banget orang-orang yang pengen posisinya di sama seperti aku gitu loh. Dan aku yang mendapatkan ini. Jadi gimana caranya aku bisa membuat kesempatan ini tuh nggak sia-sia dan mereka yang percaya sama aku tuh nggak sia-sia gitu untuk ngasih kesempatan ini ke aku gitu. Bener-bener. Betul, bener. Sebenarnya kita tuh semuanya punya cerita masing-masing ya. Mm-mm. Jadi ada cerita masing-masing, nggak semuanya juga pasti nggak semuanya lancar, pasti ada aja. Maksudnya Mm-mm. ujiannya, cobaannya, dan tergantung dengan kita juga kita bisa lewat juga. Nah kalau Rara tuh kamu hebat sih Ra. Maksudnya kamu pas lagi mau berjuang tapi kamu di apa ya kehilangan sosok orang yang terpenting di keluarga gitu loh. Jadi berat sih ya, tapi kamu udah bisa lewatin itu, berarti kamu anaknya, kamu hebat, dan Tuhan Iya ya. sudah Makasih. membuktikan gitu. Kamu kehilangan ayah tapi kamu apa ya diberi orang yang banyak, orang yang sayang, dan makin sukses pokoknya. Dah udah dikasih yang terbaik pasti buat Tuhan, buat Iya, kamu. benar banget. Dan aku Iya. yakin sih kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, pasti kita harus mengorbankan sesuatu gitu. Betul. Oke, kita lanjut ya buat pertanyaan berikutnya. Pasti pernah dong selfie sama Rara grogi waktu waktu di atas panggung. Spill dong trik buat mengatasi rasa grogi gitu. Kalau di atas panggung. Hmm, Grogi kan tips pernah kan? mengatasi grogi. Oh, aku tuh waktu Lida ya, kakak Cepi Hmm, tuh waktu Lida tuh bener-bener kayak apa ya? Tiap mau tampil tuh pasti grogi, tiap mau tampil pasti kayak, aduh nanti berhasil nggak ya? Nanti nanti gimana gitu. Jadi overthinkingnya tuh lebih banyak gitu waktu iya, Lida. Mungkin kalau dibedain sama di Asia lebih lebih enjoy gitu di Asia daripada Lida. iya, Tapi kalau untuk mengatasinya itu ya udah berani aja gitu, yakin aja. Ternyata iya. kalau kita yakin sama apa yang kita akan tampilkan, insya Allah sih grogi nggak. Bisa dikontrol lah ya. Bisa dikontrol rasa nervous itu. Kalau Rara, Kalau aku tuh kalau grogi tuh aku rewel banget kayak aku harus minta tolong orang buat nyiapin air panas, terus juga nyiapin ini segala macam biar aku tuh tenang gitu loh. Terus aku tuh kalau grogi tuh aku bisa pipis sampai 25 kali. Oh ya, aku pernah Kalau denger itu. iya beneran Kenapa kayak kata kalau grogi itu pipis kayak pipis terus pipis karena kan aku banyak minum terus pipis pipis gitu tapi sebenarnya grogi itu nggak akan hilang sampai aku udah nyanyi kayak beberapa bait lagu gitu loh
Oh, Kalau udah berarti nyanyi tuh udah harus plong nyanyi gitu di dulu ya kepala. di atas panggung Iya, dulu harus ya nyanyi baru. dulu. Iya benar, harus nyanyi dulu. Jadi misalnya kalau aku tampil terakhir, ya aku groginya sampai akhir, sampai aku Bener. nyanyi. Gitu. Jadi itu makanya eh, cara ngatasin groginya nggak ada sih sebenarnya. Mulai dari Dari insting kita sendiri sendiri sih. sih sebenarnya. Iya, dari diri sendiri. Kalau aku ya kayak gitu. Kalau Iya, udah nyanyi ya udah groginya hilang gitu. Tapi sebelum iya. nyanyi pasti groginya luar biasa Bener-bener. Betul. gitu. Pasti, apalagi kan orang-orang yang dari daerah datang maksudnya di langsung masuk di TV, ditonton sama orang besar, yang pasti ya kita ada rasa kayak malu, grogi, masih belum Mm-mm, terbiasa, pasti ada rasa mm-mm, itu. mm-mm. Aku Iya. jujur sampai Gimana Bener sekarang, benernya? bener. aku jujur sampai sekarang mau nyanyi atau nggak nyanyi, mau acara apapun pasti ada groginya. Grogi itu Bener. tidak bakal hilang karena Tapi grogi itu buktinya kita tuh pengen pengen penampilan kita bagus. Jadi benar. grogi gitu loh. Tapi Bener-bener. ini deh Gitu. apa namanya, Yud, jam terbang tuh berpengaruh loh. Ya, Iya bener, itu benar. pengaruh banget. Kita kalau udah Beli di sering beli di manggung, mana ya jam terbang itu? rasa nervous itu agak-agak gimana gitu. Ah, kenapa? Kak Jepi, aku mau beli jam terbang dong. Jam terbang sih nggak, maksudnya tuh jam terbang kita tuh kayak udah sesering apa kita ini di Oh iya panggung iya iya gitu benar benar benar. maksudnya. Terbang nggak tuh? Oke, intinya pengalaman lah ya, gitu. Iya Bener. benar. Ya. Oke, lanjut. Pada saat kompetisi kan, pada saat kompetisi kan Pada pasti saat ada kompetisi kan turunnya pasti ada. performa. Nah, Nah, hal apa yang bikin Kak Cepi sama Rara lakukan untuk mengatasi keadaan seperti itu agar bisa bangkit kembali? Pasti kan performa kita kan pasti nggak mungkin bagus terus. Pasti ada juga iya. hari yang kita merasa kayak "Ih, kurang hari ini gitu. Nah, kalian Mm-mm. mengatasi itu gimana? Mengatasi setelah kita ini tampilnya kurang bagus maksudnya. Mm-mm, Oh, mm-mm. oke. Ya pastinya kan kita jadiin pelajaran ya. Ih, malam ini nggak maksimal nih. Itu karena apa nih? Gara-gara apa? Oh, mungkin gara-gara aku kurang ngulik-ngulik lagi, aku kurang jaga jaga kesehatan lagi. Jadi kan karena kan kadang kalau kalau kesehatan agak menurun tuh kayak pengaruh juga di penampilan, Dek. Maksudnya kondisi badan pun juga kalau lagi nggak enak pasti pengaruh di penampilan. Jadi oh Cepi, kalau Cepi jadiin pelajaran, oh kemarin Cepi karena apa nih penampilannya kurang maksimal gitu-gitu sih. Hmm, oke. Kalau Kalau Jerayut, Rara, kok jadi nanya aku? kalau aku mental sih. Udah mental tuh udah Iya nomor sih, satu. mental sih. Mau mau kamu nampil down nantinya, nanti kan pasti akan dimarahin kan sama dewan juri, pasti akan dicambuk lagi sama dewan juri. Kalau mentalnya nggak bener, kalau mentalnya ngikut ngedown juga, ya nggak bakal masuk gitu loh, ngerti nggak? Maksudku kayak nggak bakal semangat lagi kitanya, karena kan untuk cara kita bangkit bangkit sendiri itu kan biar Iya benar. iya bagus Jirayut. Hah, maaf ya, Terus habis juga iya, habis rapiin gigi. oh bagus nak, Oke. di mana Dah, tuh, ya. Tuh, di mana, cantik di banget. dokter, di dokter. Aku langsung auto gini dong gigi gue. Ya. Dah, ini mungkin pertanyaan, mungkin aku mau kalian tuh kasih pesan-pesan buat adik-adik, kakak-kakak kita mungkin yang mungkin belum rezekinya untuk kayak seperti kita ya, mungkin seperti kalian. Banyak kan orang-orang yang ingin masuk di apalagi di Dangdut Academy ya. Ini kan Dangdut Academy kan acara yang bergensi banget, maksudnya acara yang Iya, untuk acara nomor masyarakat ya, satu loh. nomor Acara satu. dangdut nomor satu di Indonesia dan dunia. Betul. Mungkin dari Kak Cepi sama Rara mungkin mau kasih pesan apa nih? Mungkin tahun ini mungkin belum rezeki buat dia untuk lolos ke panggung besar. Nah, mungkin kalian mau sampaikan apa nih buat orang-orang yang ingin seperti kita gitu? Kalau Siapa dulu? dari Tapi, Rara, oh aku, ya Rara dulu. kita itu bakal selalu gagal dalam keadaan apapun, beneran. Akan Benar, ada benar, saat benar. kita gagal. Ada fase gagalnya ya benar. Iya, akan ada fase kita gagal, akan ada fase kita
naik. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang mimpi kakak semuanya yang lagi berjuang belum belum terwujud atau belum kesampaian, tenang aja. Masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa bikin apa namanya kakak-kakak semuanya mimpinya tercapai. Yang penting berlatih terus, semangat terus, mentalnya juga harus dimaksimalkan, sehat yang penting, terus juga apa namanya, yang sekiranya masih ada kurang-kurang ya dibenerin, yang sekiranya udah jadi kelebihan juga ya dilebihkan, maksudnya ditingkatkan lagi. Terus jangan pernah lelah buat mencoba. 1000 kali gagal, 1001 kali bangkit. 1000 kali macam. Salah, 1001. 1001. Kalau dari Kak Cepi apa nih pesan-pesan untuk orang-orang? Kalau dari kakak Cepi nggak jauh beda dari Rara yang udah Rara sampein tadi. Jadi itu benar apa? Kalau kita melakukan sesuatu tuh pasti ada fasenya kita gagal. Ada masanya kita gagal dan ada masanya juga kita bisa kok. Kita bisa juga kok apa yang kita inginkan. Insya Allah pasti akan tercapai kalau kita bersungguh-sungguh melakukannya, kalau kita konsisten melakukannya. Dengan cara apa? Dengan cara memang ya kita, kalau gini loh, mental seseorang itu kalau bukan dari diri kita sendiri yang buat bisa, itu nggak akan bisa gitu. Harus dari diri kita sendiri, harus ditanamin bahwa kita tuh bisa gitu. Ditanamin di diri kita tuh bisa gitu. Yakin aja. Dan jangan berhenti untuk terus usaha. Apa yang kamu inginkan, jangan berhenti untuk terus usahain itu. Benar. Yang penting ikhlas aja apa yang dikerjain. Ikhlas, tulus, Berdoa. apapun yang kita lakuin. Jangan lupa berdoa. Jerayu tampol ya. Keren banget soalnya di sini tuh kayak cerah gitu ya. Pokoknya semoga pesan-pesan dari Kak Cepi sama Rara ini mungkin yang lagi nonton bisa ambil ya. Bisa ambil, dipelajarin, dimasukin. Pokoknya keluar kanan, keluar telinga kanan, keluar telinga kiri ya pokoknya. Enggak gitu dong. Masuk telinga. Maksudnya gimana sih, Dek? Dia bilang masuk telinga kanan, keluar kuping kiri. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Masuk aku gini, keluar telinga kanan, keluar telinga kiri, kan nggak ada masuknya. Oh, nggak lucu deh ya Allah. Ayu. Karena- Boleh. Ya udahlah, ya udah, terima kasih banyak Rara sama Kak Cepi yang udah luangkan waktunya untuk ngobrol santai hari ini. Sama-sama, Ayu. Ayu lagi Pokoknya di mana? sehat buat kita ya. Ayu lagi di mana? Aku lagi mau olahraga, biasa sama volley aku. Iya, enak banget, seru. Iya. Tadi ada Maknu loh, Maknu. Tadi ada Maknu mana? Maknu Iya, mana? dia nyapa kita tapi kita lagi serius. Ya maaf ya ngobrol. Maknu. Kita bukan Maknu. cuekin, tapi kita emang sengaja gak mau lihat. Sama aja dong. Sama aja ya. Sama. Ya Maknu. Ya udah, terima kasih ya Rara. Semuanya penontonnya lagi, Indonesia Mania lagi nonton, sehat-sehat buat Iya. kalian. Hari ini Sama-sama. ada itu kan, ada audisi kan malam ini. Ada nonton. hari ini. Yang host siapa Nonton, ini? pokoknya Yang- nonton. Peserta tuh banyak bagus-bagus loh. Bagus. Iya loh, bener. Terus hostnya keren-keren loh, cakep kan, cantik loh hostnya. Cakep-cakep. Ya. Ya udah, makasih banyak ya Kak Cepi, Rara. Sehat-sehat, Dadah. semangat syutingnya, lancar terus Dadah syutingnya, semuanya. lancar sukses. Buat penonton Amin. jangan lupa nonton audisi jam 8 ya. Jangan lupa malam ini. nonton ya jam 8 di Indosiar. Di TV Iya, guys, nontonnya, harus nonton, bye. guys. Iya di TV. Guys. Jangan Bye-bye. kelewat episodenya guys.